terlalu mengerikan. Sepertinya harus mengubah sikap terhadap ratu. Tak disangka, paha besar ini masih bisa dipeluk. Tiba-tiba, dia batuk beberapa kali untuk menenangkan diri dan memperbaiki kata Patsu Bai katanya. Wanita ini memang punya kemampuan mendidik pria, 1 poin anugerah kecil sudah membangkitkan minatnya, tapi tidak boleh terjebak meskipun sudah mendapatkan lencana. Dia tetap dengan wajah tebal berkata kepada ratu, "Ratu yang mulia, saya masih punya 1 permintaan terakhir. Bolehkah saya mendapatkan posisi menakutkan yang Anda dapatkan setelah mengalahkan raksasa dalam perang Gianhai? Saya sangat membutuhkannya." Ratu mendengar itu merasa pria ini sangat merepotkan, tetapi tetap memutuskan untuk menggeram dan menyetujui permintaan tersebut. Dari udara terdengar teriakan keras, "Terima kasih Ratu yang mulia." Dalam perjalanan ke Rovas, Lakiet bertemu dengan banyak kodok kilat. Terus memecahkan rekor lama, dan mendapatkan banyak hadiah bela diri. Dia dengan cepat melambai tangannya menciptakan sebuah pedang api yang menyala, setelah menggabungkan teknik dan metode, pedang cabai yang menghindari api dari 2 meter awal, melompat hingga 18 meter, sementara 9 bagian teknik mengalir yang digabungkan menjadi seni bela diri yang dia ciptakan sendiri, kaki dewa angin, ilmu bela diri yang murni. Setelah itu dia langsung berlari sangat cepat. Tetapi untungnya keberuntungan Alice masih ada. Berlari 1 putaran lagi, mungkin masih ada banyak teman yang lebih baik. Sistem menunjukkan kecepatan larinya meningkat 400%, teknik mengalirnya sangat fleksibel, disertai dengan efek menembus dan membuatnya terjatuh. Saat berlari tiba-tiba dia menerima berita, dia menemui monyet wajah biru yang langka. Dia berbalik dan melihat monyet itu membawa tas berlari secepat dirinya. Tanpa ragu dia melayangkan kaki untuk menyerang, tetapi berhasil dihindari. Lakiet dengan wajah licik berkata kepada monyet itu, "Kamu masih cepat ya, tapi sekarang aku lebih cepat." Dia langsung mengaktifkan kaki dewa angin berputar, dan awan pecah menciptakan pusaran besar, batu dan tanah bergetar jauh. Monyet itu kehilangan tasnya, dan dia memberikan sebuah telur kayu di kepalanya, hingga membuatnya menangis dan berlari masuk ke dalam tempat tidur yang dalam. Sementara dia berjongkok di tengah tas kulit, mari kita lihat, apa harta karun yang ada di dalamnya? Sistem, kamu menemukan seorang Sandy. Lakiet melihat Sandy, dan hampir terjatuh dari matanya. Dia penasaran. Sekarang monyet wajah biru ini sudah mulai memperjualbelikan orangnya. Melihat Sandy kecil yang berusaha mendekatinya, dia berkata, "Sandy ini terlihat jauh lebih ceria, 2 Sandy yang saling membantu, pasti sangat baik." Gadis kecil itu mengisap jarinya, dan sistem menginformasikan bahwa Sandy ini telah mengonsumsi setetes energi level 2. Dia sedikit terkejut karena belum pernah mendengar bahwa Sandy masih perlu menghisap energi manusia. Sistem mengingatkan, Sandy ini adalah roh wanita yang terbuat dari tulang. Roh wanita dari tulang bisa membaca pikiran, dan berubah menjadi bentuk makhluk yang paling diinginkan oleh manusia. Dia menggaruk kepalanya, "Apa sih ini? Memang aku suka Sandy, tapi tidak sampai sangat menginginkannya juga." Gadis kecil itu sekarang menggigit tangannya membuatnya bingung bertanya, "Kamu ngapain sih?" Sandy memiringkan kepalanya terlihat sangat lucu. Sistem menjelaskan bahwa roh wanita ini ingin membuatmu senang. Dia bertepuk tangan mengingatkan agar tidak merendahkan Sandy. Sistem, jika kamu membunuh roh wanita dari tulang, kamu mendapatkan 0,01 bagian kabut tulang. Kamu memperoleh kemampuan adaptasi, mengenali dan mengendalikan seperti ikan di dalam air ketika berada dalam kabut tulang. Visibilitas dan stamina dapat dipulihkan dengan cepat. Kamu mendapatkan keahlian khusus, karena secara acak, roh wanita dari tulang, dalam kabut tulang, kamu bisa memanggil seorang roh wanita dari tulang. Mereka memiliki berbagai bakat yang sulit dilupakan, juga adalah musuh yang tidak bisa bersatu dengan roh wanita dari tulang. Syarat pemanggilan, dalam keadaan malam bulan purnama dengan sedikit kabut. Mendengar hal ini, dia menjawab dengan ceria, "Ternyata ini adalah sahabat baik. Tadi sikapku tidak baik, mungkin sangat sulit untuk bertemu lagi dengan saudara perempuan berkualitas seperti ini." Saat dia merenung, sistem melaporkan, monyet wajah biru datang bersama 8 temannya untuk membalas dendam. Lakiet dengan mata bercahaya merasa ini adalah kesempatan langka, jelas-jelas mereka datang untuk membalas budi. Setelah beberapa saat bertempur dengan suara gaduh, semua monyet wajah biru mendapatkan beberapa telur di kepala mereka. Sambil melompat-lompat dan kemudian pergi. Tinggal sendirian, kamu duduk merobek kantong misterius, sekali dapat banyak harta seperti ini benar-benar bikin berdebar. Kali ini pasti ada barang berharga. Baru saja berpikir, tiba-tiba muncul hantu wanita berkerangka yang mirip ratu ular laut, bikin kamu terkejut sampai melotot. Tanpa ragu, Lakiet langsung menggunakan seni serangan untuk menghabisi dia, karena dia paling benci wanita yang agresif seperti itu. Sistem, bunuh hantu wanita berkerangka, dan kamu tidak mendapatkan barang lain dari kantong misterius ini. Semoga kantong yang lain tidak semua berisi hantu wanita berkerangka. Pengingat lembut itu bikin kamu jadi malas untuk merobek kantong lagi. Menggunakan seni serangan dan bergumam, ya sudah, hancurkan saja, siapa tahu nanti bisa berubah menjadi bentuk aneh apa lagi. Sistem, sudah membunuh 6 hantu wanita berkerangka. Karena tingkat penghalangmu mencapai 0,08. Tersisa 1 kantong terakhir, tiba-tiba kamu berpikir, tunggu dulu, toh posisi penghalang juga belum mencapai 0,1. Bagaimana kalau simpan 1 sebagai kartu truf? Tidak usah dibahas, kemampuan hantu wanita ini masih sangat istimewa, siapa tahu nanti bisa berguna. Sistem, kamu mendapatkan kantong harta dari energi hijau. 1 jam kemudian, badai angin telah membawamu ke Rovas, tempat dengan lampu berwarna-warni dan arsitektur modern yang bikin kamu terkesima. Gaya arsitekturnya benar-benar melompat. Ada rasa seperti terlempar ke waktu lain. Lakiet dengan hati-hati melihat ke bawah, di dalamnya memang ada banyak aura iblis. Mengikuti aliran aura ini, mungkin bisa menemukan sesuatu.
Semua aura iblis berasal dari dalam lubang besar ini. Turun ke bawah pasti bisa menemukan beberapa petunjuk, lalu kamu langsung melompat dari tempat tinggi, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang melakukan hal yang sama. Gadis di sebelahmu bertanya, orang ini sepertinya punya mata yang tajam, dia dari asosiasi mana? Kenapa tidak mengenakan kostum khusus untuk aksi ini? Sistem memperbarui informasi tentang dia, bertemu ketua asosiasi Iris, Eve, perempuan, 40 tahun, orang luar, penyihir luar biasa, sudah menikah. Eve sangat terkejut melihat Lakiet yang ternyata adalah penembak cepat. Ini adalah profesi yang sangat langka. Tak disangka, ternyata ada penembak cepat di kalangan pria, kali ini pemimpin jadi senang sekali. Kamu secara tiba-tiba mengarahkan senjata ke pria yang bersama Eve, membuatnya ketakutan dan bertanya, kamu mau apa? Sambil mengingatkan sobat, jangan panik, tapi peluru sudah meluncur melewati tubuhnya. Saat itu, sekelompok pemburu muncul dari tempat persembunyian, dan anggota asosiasi Iris baru menyadari bahwa mereka dikepung, formasi huruf B siap dengan senjata. Lakiet mengangkat senjata ke langit dan melepaskan tembakan. Belum sempat satu pemburu mendarat, kepalanya sudah sedikit terpenggal. Kemudian kamu terus bergerak lincah menghabisi satu persatu. Ruang di sekitarmu dipenuhi peluru putih, disertai suara tembakan yang menggema. Hanya dalam beberapa detik setelah anggota asosiasi Iris siap untuk melawan, Lakiet sudah menghabisi sekelompok pemburu yang agresif. Semua yang melihat tubuh pemburu yang tergeletak, terkejut menyadari, pria berambut hijau, wajahnya penuh kekaguman, berbalik memuji, tidak salah lagi, kamu adalah penembak cepat. Sepertinya sudah membuka wawasan, boleh tanya, ada rahasia apa dari kakak? Lakiet masih sibuk meniup asap dari senjatanya sebelum menjawab. Mungkin ini karena bakat alami, sejak kecil aku sudah sangat hebat dalam menembak, dan setelah dewasa, teknikku secara alami semakin terasa. Eve juga sangat senang mengungkapkan keinginannya untuk merekrut seseorang yang mewarisi Kovas seperti guru ini. Rovas adalah yang paling cocok. Bergabunglah dengan kami, tunjukkan keahlianmu hingga ke level tertinggi, tapi kamu hanya menjawab seadanya, lihat dulu bagaimana penampilan orang-orang di sini. Ish mengumumkan bahwa tujuan kita hari ini adalah membunuh semua monster dari lantai 20 sampai 25, ayo maju. Dengan kehadiran guru, aku yakin kita pasti bisa menyelesaikan misi ini dengan lancar. Semua orang bersorak setuju. Iya, sistem mendeteksi adanya petunjuk dari operasi kecil, operasi tingkat master yang disebut, pembalasan dari penghapus telah dimulai. Berangkatlah sekarang, Rovas, kerajaan penghapus di bawah tanah, berangkatlah, pihak ketiga. Saat membunuh anggota dari kedua belah pihak, kamu bisa mendapatkan keuntungan. Kamu berpikir dalam hati, jangan bilang, aku baru saja setuju untuk bergabung dengan mereka, ini benar-benar tantangan bagi kemanusiaan, ya kan? Misi pertama yang bisa dipilih syaratnya seimbang. Dalam peperangan, harus memastikan kekuatan kedua pihak seimbang. Misi kedua yang bisa dipilih, syarat gencatan senjata, kurangi jumlah peserta perang dari kedua belah pihak di bawah 1000. Ketiga, syarat potong kepala pemimpin. Dari kedua belah pihak, hadiah misi, belum diketahui, kamu memilih untuk bersatu dengan tekad, ada berkah dan Alice di sini, yakin hadiah yang belum diketahui itu juga tidak akan buruk. Tiba-tiba Ives mendeteksi adanya aktivitas di depan, dia memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap tapi ketika diperiksa, Ives menghentikan mereka, tunggu. Sepertinya itu saudara dari asosiasi burung. Seorang gadis yang terlihat baru saja selamat dari pembantaian memperingatkan, jangan turun. Pos aman di bawah, sudah diserang. Cepat kembali ke markas untuk mencari bantuan, aku sudah hampir tidak berdaya, senjata sebelumnya sudah hampir tidak berfungsi lagi. Eve segera memerintahkan untuk melaporkan bahwa semua perangkat mengalami masalah. Kembali ke markas, dan orang-orang di markas harus memberitahu situasi di sini. Pasukan, ikut aku turun, selamatkan para staf yang terperangkap. Dia menerima perintah dan langsung bergerak. Itu adalah keputusan untuk menjadikan dirinya sebagai pemandu. Semua orang harus turun bersama, aku akan turun sendiri untuk melihat situasi terlebih dahulu. Aku tidak hanya menembak cepat, tetapi juga berlari lebih cepat untuk menyelidiki situasi sebelumnya, agar tidak terjadi lebih banyak korban. Tentu saja Eve tidak setuju, tidak boleh, pergi sendiri itu terlalu berbahaya. Aku akan pergi bersamamu, kamu berpikir jika menolak dia, itu akan menimbulkan kecurigaan. Untuk mencapai tujuan pribadinya, turun lagi mencari kesempatan untuk mengusirnya. Di lantai 32 di bawah tanah, banyak mayat tergeletak. Kamu menyimpulkan, sepertinya di bawah benar-benar telah terjadi pembantaian berdarah. Kemungkinan ada yang selamat sangat kecil. Eve melihat dan melakukan penilaian awal, benda-benda ini tidak mirip dengan trik serigala, tapi lebih mirip. Dia sedikit ragu, tetapi kemudian menolak. Tidak mungkin, pasti aku terlalu berpikir. Orang-orang asosiasi tidak akan saling membantai. Di depan masih banyak orang yang berkumpul. Eve terkejut dan berkata kepada Lakiet, lihat. Ada orang yang selamat, mereka adalah anggota lain dari burung, masih ada banyak penjaga robot, seorang dengan rambut merah, tanpa mata memberi perintah, menemukan penyusup, segera hancurkan. Dia menjelaskan kepada orang itu, kami bukan penyusup, kami adalah pemimpin dari bunga iris. Melihat ini adalah kesempatan bagus untuk mengusirnya, Lakiet langsung berteriak sudah beres, mereka semua sudah dirasuki setan. Membuat Eve panik, apakah saya benar-benar sudah naik level setan, hingga bisa berada dekat dengan kita? Orang dengan rambut merah cepat menyerang, tetapi dia menyadarinya dan menahan dengan senjata tanpa suara. Tidak lupa mengingatkan, hati-hati. Namun orang itu tidak hanya tidak terluka, tetapi malah menjatuhkannya, menyebalkan, sihirnya tidak berpengaruh padanya. Untuk menyelamatkan Eve, dia mengeluarkan pistol dan memberikan pelajaran pada orang ini. Lalu berdiri di depan melindunginya, dengan kekuatan setan,
ketahanan terhadap sihir mereka mencapai 80%. Sihir biasa hanya seperti menggaruk gatal. Dengan 2 pistol saya bisa mengatasi mereka. Cepat pergi. If menolak, saya tidak bisa meninggalkan orang. Dia harus meyakinkan dia, jika orang-orang ini maju, akan ada lebih banyak yang kehilangan nyawa. Jangan khawatir, saya punya cara untuk melarikan diri. Dia mengangguk, baiklah, tapi dia disuruh cepat pergi. Jangan turun lagi. If terharu sampai meneteskan air mata, berbalik berjanji akan pasti membawa orang untuk menyelamatkan. Kamu harus bertahan ya. Pesan terakhir tidak lupa diingatkan, kamu pasti harus kuat. Setelah dia pergi, Lakiet baru berani mengeluh. Berpura-pura benar-benar capek. Dia memanggil pedang cahaya magnetik untuk cepat mengatasi orang-orang ini. Cahaya dari peluru dapat menembus baju Ziroh para penjaga. Tanpa senjata dan baju Ziroh, ketahanan sihir kalian yang 80% tidak ada artinya. Sistem, kamu telah membunuh 1 penjaga setan. Kamu mendapatkan 1 pecahan dari alat pembuat. Setiap 100 pecahan bisa ditukar dengan 0,01 alat pembuat. Total telah membunuh 109 penjaga setan. Kamu mendapatkan 0,01 alat pembuat. Kamu mendapatkan keahlian level abadi. Tanpa alat pembuat, kamu bisa menggunakan 2 tangan untuk membuat senjata tajam. Lakiet penasaran, keahlian level abadi? Cepat coba. Sistem memberitahumu, kepadatan partikel spesial, pertama kali menghasilkan peralatan untuk manusia. Kamu mencapai tonggak baru, dunia luar di kedua tangan. Ingat, untuk sering mencuci, tambahkan gelar yang sesuai. Lajang, kecepatan menembak kamu meningkat 50%. Dia marah memecahkan barang di tangannya. Ini benda apa yang mirip untuk orang dewasa? Setelah menenangkan diri, dia mulai berpikir, pasti levelnya terlalu rendah. Produk yang gagal karena kurang bahan, jenis keahlian level abadi ini, pasti ada nilai untuk upgrade. Menurut ingatan dari dunia sebelumnya, asal cukup, membuat mecha eksklusif bukan masalah. Lakiet dengan humor berlari ke depan, katanya sih, kalian setan? Kalian di mana? Situasi saat ini menunjukkan, Rovas menyatakan perang terhadap kerajaan penghapus di bawah tanah, mode pertempuran resmi dimulai, data pemeriksaan dan penyesuaian misi opsional selesai. Membandingkan strategi pihak, Rovas 99, kerajaan penghapus 1. Kamu berteriak, ini disebut perang, ini seimbang bagaimana? Terlalu sulit. Dari dugaanmu, mungkin bantuan dari Rovas sudah tiba, bisa menurunkan rasio menjadi 99:1, yang berarti sudah mengalahkan semua tentara di kota. Tidak bisa, tidak boleh turun lagi, harus naik. Sekarang hanya bisa menghadapi pasukan Rovas, kalau tidak misi akan gagal. Terlalu lama terjebak dalam pikirannya, dia dikepung oleh sekelompok besar monster. Mereka membuka mulut, memperlihatkan gigi-gigi tajam sambil menyerang dengan kuku yang sudah diasah selama 10 tahun. Tiba-tiba diserang, Kiet hanya bisa menutup wajahnya, dan berteriak, jangan mendekat. Setelah pertarungan tanpa akhir antara manusia dan serigala, akhirnya dia berhasil mengatasi semuanya, membunuh 23 monster serigala, mendapatkan 23 potongan cepat, tapi dia tidak merasa puas. Aku benar-benar tidak mau begini, kalian datang seperti ini, aku benar-benar tidak punya cara untuk seimbang, kenapa harus memaksaku? Sistem mulai mengumpulkan secara otomatis, mendapatkan helm penambang dari Dewa Kobold, atribut kecantikan +3, efek khusus, berubah menjadi kobold mulia, waktu transformasi tidak terbatas. Efek khusus 2, pemakai bisa mendapatkan panel kontrol gabungan dari penyihir Long McCleaver, 69, bisa memanggil seekor naga merah dewasa. Efek 3, bagian kepalamu mengabaikan semua serangan saat sedang naik level. Efek 4, setelah pemakai helm ini mati jiwanya akan memasuki kerajaan Dewa Kobold, yaitu kerajaan abadi yang dibangun di langit yang jauh. Jika dipikir-pikir, sepertinya kegunaannya juga tidak buruk. Kiet meminta Sandy untuk maju, dia menjawab dengan antusias, ayo ke sini. Dia menaruh helm penambang di kepala gadis itu, merasakan aliran listrik. Dia ingin tahu, bagaimana rasanya, apakah merasa lebih aman. Tiba-tiba mata Sandy terbuka lebar, sebuah kekuatan aneh sedang mengubahnya. Seluruh tubuhnya menjadi lebih besar, tentu saja jiwanya juga demikian. Akhirnya berubah menjadi sosok setengah manusia setengah anjing di tengah tawa Kiet. Sandy, penyihir wanita, Long McCleaver 79, pelayanmu memiliki kekuatan di atas level tertentu, bisa menolak perintah tidak senonoh darimu. Dia menolak, ngomong kosong. Kapan aku memberikan perintah yang tidak senonoh? Lupakan, biar aku coba tingkat keamanan helm ini dulu. Lalu dia mengambil batu besar yang sudah disiapkan untuk dilemparkan ke Sandy. Saat dia sedang sibuk menilai ketahanan helm, tiba-tiba tanah di belakangnya longsor dengan keras. Di tengah asap dan debu ada gambaran sekelompok orang berserta suara, Tuan Kapten, di depan ada 2 serigala yang bermutasi. Sepertinya mereka sedang saling membantai. Sistem memberitahu, kamu telah menemui anggota dari Asosiasi Bunga Labu. Melihat itu, dia memanfaatkan semua keterampilan penipuan yang dimilikinya. Kami adalah orang-orangmu, kakak. Karena iblis, kami menyatu dalam tubuh. Membuat kami saling membantai, orang TTC Mayshap, orang dari Asosiasi Bunga Labu bisa jadi saksi untuk kami. Pemimpin yang mendengar itu mengusulkan, kalau begitu, kami harus membawamu pergi, tentu saja ditolak olehnya, tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Ketika dia baru saja lewat, orang itu memanggilnya kembali, oh iya, ada satu hal yang ingin aku konfirmasi. Kamu adalah bantuan dari luar yang tersesat bersama Hoa Gienfi. Lakiet mengangguk sebagai tanda konfirmasi. Tanpa diduga, orang itu sudah siap dengan pistol di tangan dan berkata,
Maaf, meskipun kamu sangat tidak bersalah, tapi saya tidak bisa membiarkan istri saya dituduh meninggalkan rekan. Maka kamu juga harus berkorban, seperti dalam laporannya, dia berkata sambil menembak ke arahmu. Sandy dengan cepat mengenakan topi penambang di kepala majikannya, menjadikannya anjing. Tapi, tetap terlihat sangat keren. Saat dia masih melotot, kamu dengan dingin mengambil keputusan, barusan aku masih ragu, apakah harus menyerang kalian demi keseimbangan, terima kasih sudah memberiku alasan untuk membunuh, kamu mencabut pedangmu dan siap untuk menghancurkan. Tapi setelah beberapa serangan, aku menerima informasi bahwa tidak ada yang bisa melawan mereka. Bahkan bertemu dengan sekelompok tentara penjaga iblis, kamu melongo, iblis kali ini tampaknya berkembang lebih cepat untuk tuan mereka, situasinya berubah, perbandingan pihak, Rovas, 1, Kerajaan Manusia 99. Lakiat kaget. Kubu orang yang dirasuki juga terbalik. Sudah kukatakan hanya aku yang jadi pihak ketiga. Kenapa ada sekelompok orang yang melompati lebih banyak daripada aku di sisi Sandy? Demi menjaga hidupnya, dia mengenakan topi penambang di kepalanya, kembali menjadi gadis anjing. Bahaya tidak hanya itu, kamu melirik ke belakang, di arah lain. Ada satu tim lagi, yang turun dari atas, sepertinya ini akan sulit. Tiba-tiba, sebuah kaki besar muncul. Penyihir Long Mac Sandy berubah menjadi monster. Lalu dia membuka mulut lebar-lebar dan memuntahkan asam ke sekumpulan monster. Lakiat menyadari, benar, selama area serangannya cukup luas, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sambil mereka terjebak oleh asam, kita pindah ke arah lain. Kamu meluncur di atas asam. Sambil memanggil sebuah busur, kamu bersumpah akan menangkap semuanya. Menarik busur dengan sangat kencang. Sistem bunuh Noto, Insinyur Titan, menerima keahlian khusus dari Noto pengendali Titan. Kamu memiliki kemampuan untuk mengendalikan Titan dengan baik. Kamu menggosok dagu sambil bergumam, ini adalah awalnya, sepertinya aku harus mengikuti Titan ke depannya, untung saja ini permainan, jika ini komik, akan sulit untuk menggambar. Sistem pembunuhan 34.702 monster laut, menerima hadiah khusus, jiwa kamu dapat meninggalkan tubuh, jarak maksimum 200 km. Pembunuhan 31.099 monster cahaya, menerima hadiah khusus, materialisasi tubuh, tubuhmu memiliki elastisitas dan kelincahan yang luar biasa, kamu juga terkejut. Kenapa tiba-tiba mendapatkan keahlian seperti ini? Kemudian teringat, sebelumnya sudah berbagi aksi dengan Diana, tidak menyangka dia tidak malas malah sangat rajin bekerja. Lalu kamu mulai merasa ragu, tapi, baru sebentar sudah banyak hal baik seperti ini, tidak sesuai dengan gaya permainan ini, terasa tidak baik. Ternyata saat monster itu berlari dengan ekor melengkung, kamu merasakan aliran mimpi buruk, pelaksana negara ilahi, aliran prototipe pahlawan alien, peningkatan palsu, dan mengeluh. Sudah kutebak, Lakiat mengangkat pedangnya dengan penuh penghayatan, kaki naga dari sosok yang melawan gulungan membunuh naga untuk mengalahkan naga yang levelnya lebih rendah, hanya seperti memotong semangka. Tapi untuk yang level lebih tinggi, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda, jadi mari kita coba sihir penyamaran dari ratu, lihatlah seberapa dahsyat serangan penuh dari sang ratu sebelum keabadian, informasi tentang sihir penyamaran, efek, serangan penuh dari ratu, sisa penggunaan 3 kali, dia mengangkat pedangnya ke langit, sebuah aliran energi muncul mengelilingi tubuhnya. Saat ini tidak ada target untuk diserang tetapi secara tidak sengaja membuka wilayah baru. Sistiel, kamu telah masuk ke ruang semidimensi yang baru dibuat, menjadi penguasa semidimensi ini. Di dunia ini kamu bisa menikmati kekuasaan tertinggi yang tak terbatas. Di depanmu adalah pemandangan pegunungan yang indah, pepohonan hijau yang membentang hingga ke cakrawala. Begitu nyata hingga dia merasa ragu, apa ini benar-benar semidimensi? Rasanya mirip dengan dunia materi, dia berkata sambil mengangkat tangan, mungkin ini disebabkan oleh naga kerbau kuno, semidimensi ini telah selesai lebih dulu. Jika begitu mari kita istirahat sejenak di sini. Sistem mengonfirmasi nama semidimensi ini akan menjadi dunia tersembunyi seperti yang diberi nama oleh Lakiat. Dia berbalik dan berkata, Sandy, ini adalah rumah barumu, kamu juga adalah satu-satunya pengelola dunia tersembunyi, apakah kamu perlu memindahkan semua ruang penyimpanan ke sini? Gadis kecil itu mendengarnya langsung mengangguk. Kejadian ini berlangsung terlalu mendesak, sehingga Sandy tak bisa menahan air mata. Dia menatap gadis kecil itu dengan rasa kagum, ternyata dia juga memiliki perasaan yang mendalam. Memandang ke langit, di sini ada naga-naga yang terbang bebas yang berasal dari naga kerbau kuno, masing-masing memiliki aura, kekuatan, dan kemampuan eksklusif dari naga. Di hutan, segerombolan besi melompat keluar dari jarum Dewa Laut, semua besi tersebut mengintegrasikan tubuh campuran dan tubuh kekuatan, mengendalikan formasi pertempuran 60 baton, dengan total level pertahanan. Serangan dan posisi musuh dalam formasi akan menjadi sangat lemah, kekuatan luar biasa ini membuatnya terkesima, dan ada juga posisi yang melemah, biar saya panggil kalian semua kakak. Lakiat berlatih di dunia tersembunyi ini selama 100 tahun, musim semi berlalu dan musim gugur datang. Bahkan saat musim dingin yang dingin mendekat, dia juga tidak berhenti bahkan selama sehari. Menghancurkan lapisan salju tebal yang menutupi tubuhnya, dia merasa dunia semi-dimensi ini bahkan lebih baik daripada dunia itu, tapi hanya dalam sekejap dia tidak bisa mengeksplor semua fungsi. Hari ini sampai di sini saja, masih ada hal penting yang harus dilakukan. Hanya dengan menggerakkan tangannya, sistem telah berubah dari musim dingin yang dingin menjadi malam musim panas, dengan angin sejuk dan bulan cerah, suhu 22 derajat, kelembapan udara 52. Lakiat menggunakan sihir pemanggilan dari posisi kabut, untuk memanggil peri dari tulang. Gadis loli yang imut itu tersenyum dan bertanya, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pertama kali dipanggil, tetapi gadis itu membuat sistem juga terkejut, karena tahu segalanya.
Menggunakan tulang tipis dan cahaya bulan untuk membentuk seorang peri, kamu mendapatkan tonggak baru, wanita yang terbuat dari air. Lakiat memiliki sesuatu yang perlu dijelaskan oleh peri dari tulang. Saya agak bingung tentang apa yang ada di depan. Bisakah kamu menunjukkan jalan pemikiran kepada saya? Gadis itu menunduk dengan hormat. Kabut telah memberitahuku semua informasi di sini dan aku akan memberitahukanmu sekarang. Alur mimpi buruk dari Bachfong mulai terungkap sedikit demi sedikit. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Namun entah mengapa, ia terluka parah setelah diserang oleh Tian Tan Huyen Nam dan terpaksa bersembunyi di bawah tanah untuk menyembuhkan diri. Siapa sangka, ia justru menemukan berkah di tengah bencana, menemukan jejak nenek moyang kuno yang tersembunyi. Saat penasaran tentang jejak nenek moyang yang disebut-sebut, sistem memberitahu bahwa Ngoc Pung Sao adalah tempat yang ideal untuk melatih energi, sepertinya itu adalah isyarat bahwa ia harus pergi ke sana. Bukan, sistem mengkonfirmasi, tepat sekali, di dalam hatinya masih ragu, tidak tahu apakah Bachfong menjaga wilayah setengah dimensi di luar sana. Ia tidak ingin terjebak, utamanya hanya untuk menakut-nakuti. Tiba-tiba teringat seseorang yang bisa ia minta tolong, ia tersenyum, saatnya untuk menggandeng tangan orang besar, mengambil lencana Ratu Ular Laut untuk membuat bingkai, ia mengirim pesan, ada di sana tidak, ada atau tidak, menanyakan apakah Ratu tertarik untuk membunuh naga. Setelah level meningkat, Selena menjawab, Ratu berkata tidak, ia pun mengajukan syarat, saya bisa pergi sendiri, tapi bawa sedikit alat untuk membunuh naga juga tidak masalah, kan? Misalnya, jenis sihir pembunuh itu, menambah satu lagi juga tidak banyak, kan? Dia memberitahu bahwa itu sudah sangat banyak, Ratu bilang hanya bisa membuat satu dalam sebulan, namun ia tetap bersikeras bahwa dirinya bisa menunggu, sampai Selena kehabisan kata-kata. Setelah bertanya kepada Ratu, dia membalas, Ratu berkata, naga mimpi buruk terluka sangat parah, tidak jauh berbeda dengan selimut laut dalam, pikirkan sendiri, kemudian menampilkan bahwa pengguna sedang sibuk sehingga ia tidak bisa mengirim pesan lagi, hanya bisa mengeluh. Wanita ini beralih keluar setengah dimensi. Sebuah tangan memegang pedang muncul. Halo, setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, Lakiat dengan hati-hati mengintip. Ternyata tidak ada di sini, atau mungkin mengira dirinya sudah mati. Kembali tidur? Sesuatu yang terluka parah seperti itu, butuh istirahat setengah hari setelah bergerak, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk senang dengan saudara. Saudara? Lakiat mondar-mandir di dalam gua, menghabisi semua penjaga yang ditemui, hanya dalam 3 jam ia telah membunuh 7.968 penjaga setan, meningkatkan levelnya menjadi 0,49, menerima peningkatan dari level abadi, tangan perak. Ketika tangan menjadi emas, bisa menggali, menambang, dan mengolah dengan tangan kosong. Ketika tangan menjadi perak, bisa menggunakan tangan kosong untuk menerima serangan apapun, dari level yang lebih rendah tanpa mengalami kerusakan. Tanganmu dapat melarutkan, menyerap, dan menyimpan sebagian besar logam biasa. Kamu bisa menerapkan cara pelapisan emas dan perak sederhana, pada barang apapun, kamu menyelesaikan misi, menyeimbangkan, mendapatkan tambahan hadiah luar, sebuah desain, untuk membuat kaos militer, untuk tentara. Ia berteriak dengan ketidakpuasan, sudah susah payah membunuh banyak penjaga, hanya untuk mendapatkan satu desain kaos, ini tidak lagi menjalankan misi sistem. Sistem memberitahu bahwa kaos tentara, pertahanan lokal, tambah 1 poin, karakteristik, tumpukan tak terbatas. Sikapnya cepat berubah lebih cepat dari kue dadar, memeluk sistem dan berkata, tak terbatas ya, sistemmu memang bisa diandalkan. Tiba-tiba terdengar suara, di dalam tubuhmu mengalir aura nenek moyang kuno, mohon pastikan untuk menghancurkan naga mimpi buruk. Lakiat waspada bertanya, siapa? Aku adalah Dewa Kabut yang melindungi Ngoc Pung Sao, namun telah dibunuh oleh naga mimpi buruk, sekarang hanya tersisa sisa-sisa ingatanku. Ia berbalik bertanya, jadi kamu tahu di mana Ngoc Pung Sao berada? Lan Suong menjawab, aku akan berubah menjadi kabut, hanya menunjukkan arah untukmu. Hal baik seperti ini, membuatmu bersemangat, jadi kenapa harus menunggu lagi? Ayo cepat pergi. Beberapa saat kemudian, ia telah dibawa ke pintu belakang Ngoc Pung Sao. Merasakan aura besar dari formasi pelindung gunung, ia bergumam, 500 tahun, naga acemong ini mengawasi dari luar dan tidak bisa masuk. Sedangkan aku bisa masuk sekejap, kalau dia tahu, pasti bakal marah besar. Dewa Kabut bilang, ini cuma pintu belakang, dengan kekuatanku sekarang, aku tidak bisa langsung membawamu masuk. Setelah itu, kamu harus mengandalkan diri sendiri, naga acemong selalu mengawasi Phoenix, kamu harus masuk sebelum dia menyadari, kalau tidak, bakal repot. Aku yakin, tenang saja, aku sudah berpengalaman. Yang penting biarkan formasi pelindung gunung beradaptasi dengan auraku. Dengan mudahnya, bisa terbuka, seperti saat pertama kali membuka pintu besar, di arena tempur. Ketika pintu Phoenix mulai terbuka, tiba-tiba ada sosok hitam besar muncul dari tanah, Dewa Kabut teriak. Angin utara sudah mendeteksi kita, cepat bertindak, Lakiat tetap tenang dan sabar, dia sedang terluka parah, aku sangat meremehkannya. Dewa Kabut semakin berisik, bodoh, naga ini sangat licik. Aku bahkan lebih kuat darimu di masa keemasan, tidak berarti aku tidak mati dengan cara yang mengenaskan, kamu bisa mati, tapi jika Phoenix jatuh, aku akan mati tanpa bisa menutup mata. Kamu menjawab asal, baiklah, aku tahu, pintu belakang Phoenix sudah terbuka. Oh ya, ada satu hal yang harus aku ingatkan. Apa itu ya? Aku sering lupa hal ini. Di depan Lakiat sekarang ada ratusan bayangan pelatihan dari Master Hako. Dia berpikir, nama Master Hako sangat familiar.
Tiba-tiba ingat, oh iya, Phoenix dijaga oleh lebih dari 100 orang, mungkin akan menyerang orang yang masuk. Belum selesai bicara sudah diserang oleh boneka. Tidak hanya itu, mereka juga menusuk matanya. Sebelum dia sempat sadar, mereka sudah menyikutnya sampai terjatuh. Dan diakhiri dengan sebuah tendangan kuat. Ratusan boneka menyerang dengan berbagai cara untuk menyedot semangatnya. Dalam kepanikan, dia ingat satu hal lagi tentang Hacho. Seluruh tubuh Lakiet penuh luka. Teringat kembali, seluncuran, lututnya terbentur, tendangan ke tempat sensitif, menusuk mata, mencungkil jantung, dan jari kaki. Tidak salah. Dia adalah guru yang belum pernah kutemui, Master Hakho. Setelah lama berlatih, aku sudah jauh lebih kuat. Lihat kemampuan aku, teknik menangkap, dia mengerahkan seluruh tubuhnya untuk mengusir boneka-boneka, sekaligus memberikan mereka beberapa detik masalah. Setelah itu, serangkaian aksi balas serangan terjadi, satu boneka pertama sudah terkena serangan langsung. Boneka kedua terkena serangan ke bagian sensitif. Banyak boneka lainnya juga terjatuh karena dia menginjak kaki mereka. Tak terasa sudah 10 jam berlalu, Lakiet berdiri di atas tumpukan sampah setinggi gunung, melihat ke kejauhan dan mengagumi. Guru Hakho memang terkenal, tetapi saya juga sangat berbakat. Sistem melaporkan situasi saat ini, leher, mata, anus, dan organ penting lainnya telah diserang ratusan kali. Waktu intensitas minta maaf sudah berakhir. Dia berlutut, seluruh tubuhnya tidak memiliki tenaga, terjatuh dan kehilangan satu nyawa. Sistem melihat dia mati, mengaktifkan mode auto-respawn. Lakiet bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, menghela napas lega. Setidaknya sekarang saya tahu mengapa saya tidak bisa bertarung di dunia sebelumnya. Jika tidak memiliki kartu as yang cukup, benar-benar tidak mungkin. Tiba-tiba dari reruntuhan, sebuah kepala muncul, sosok tinggi besar dengan 8 otot muncul dan memuji. Tidak buruk, orang ini sangat berbakat, bahkan bisa menyatu dengan teknik dari aliran kami dan seni bela diri lain. Dia terkejut, orang asing. Orang itu memeluknya, saya adalah inkarnasi dari Master Hacho, bertanggung jawab untuk mengajarkan, yang barusan hanyalah tiang kayu untuk latihan, kamu telah melewati ujian, kamu ingin mewarisi tidak? Terletak dalam pelukannya, dia mengingatkan, bisa belajar teknik, tapi saya tidak akan menjual kehormatan saya. Orang itu mendengar itu juga kehabisan kata-kata. Tiba-tiba, dia melenturkan tubuhnya ke belakang, masih memeluknya erat, suara ledakan mengguntur terdengar. Sistem, kamu menerima pelukan jatuh dari klon harimau hitam, jumlah respawn berkurang 100, Lakiet berteriak. Kamu lagi ngapain sih? Klon itu berkata. Cara belajar yang terbaik adalah dengan pengalaman langsung. Pembaruan baru dari sistem. Kamu mendapatkan jurus rahasia dari Master Harimau Hitam? 18 gaya pelukan jatuh, kamu bisa menggunakan berbagai posisi untuk menyelesaikan pelukan dan jatuh. Tujuannya untuk menghasilkan damage super tinggi. Semakin berat targetnya, semakin tinggi level, semakin tinggi posisi, maka damage juga akan semakin besar. Damage jatuh berikutnya akan meningkat 2 kali lipat. Kamu mendapatkan 3 segel pelukan jatuh dari Master Harimau Hitam. Wajahnya kembali ceria, segel dari Master Harimau Hitam, sepertinya ini adalah senjata pamungkas, mirip dengan karya seni angin, aku dapat untung besar nih. Klon itu sudah terluka setelah sekali menggunakan jurus ini, melihat Lakiet, dia merasa puas, padahal dia sama sekali tidak terluka. Kamu berbakat, bocah, aku sudah memperhatikan kamu. Dia memberi saran humoris, tunggu, bisa 2 kali lagi nggak? Tapi tubuh ganda dari Master Harimau Hitam tiba-tiba menghilang, kamu mengusap dagu berpikir, jika Harimau Hitam pernah datang ke sini, mungkin angin juga, tempat ini memang bagus. Lakiet berbalik dan meminta, anak kabut, cepat bawa aku ke tempat lain, tapi Dewa Kabut justru mengirimkan pesan seolah-olah sebagai ucapan selamat tinggal, melihatmu aman melewati pintu masuk. Aku sudah tenang, sekarang aku serahkan padamu, generasi baru naga perak akan segera lahir dari ladang ini, tidak boleh membiarkan angin mendapatkannya. Tanggung jawab Dewa Kabut sudah menghilang, jejak asap pun menyebar meninggalkanmu sendirian dalam kebingungan. Kenapa kamu juga pergi? Setidaknya, beri sedikit petunjuk, kini sendirian dalam perjalanan penjelajahan, langit mulai gelap, kamu melirik sekitar menilai, tempat ini terlihat tidak kecil, sudahlah, santai saja menjelajah. Beberapa saat kemudian kamu sudah berada di depan sebuah menara, di depan ada gulungan yang bersinar. Sehingga kamu merasa curiga di tanah kosong ini, ada sebuah menara menjulang tinggi, pasti ada barang berharga.